Oke, selamat sore. Ya videonya on kan aja nggak apa-apa, kameranya, ya. Selamat sore. Jadi nanti ini kalian presentasikan dulu ya, BGP kalian itu, yang tugas kalian, BGP yang over frame relay ya, jadi di atas frame relay dia jalan, lalu kemudian nanti setelah ini baru kita lanjutkan kuliah, ya. Oke, Irsal dulu aja, kemudian Alif ya setelah itu ya. Oke, Permisi ya Pak, saya ya izin share screen. ya, Oke, selamat sore untuk semuanya. hmm, Jadi kali ini kita akan membahas tentang dynamic routing, redistribution, dan BGP. Ini mhm, share screen-nya saya mulai. Jadi, oh ya, saya langsung uh, agak cepat saja. Topologinya itu nanti, ini maksudnya Jasuka, saya typo. hmm, Topologi Jasuka yang core-nya itu merupakan frame relay, sementara nanti di samping-sampingnya yang menuju beberapa kota sampel itu merupakan border router. Nah, di sini sampelnya itu saya menggunakan 4 kota atau di sini eh, terminologinya 4 LAN. Nah, di sini LAN-LAN tersebut saya beri IP seperti demikian, 10, 20 dan urut slash-nya 30 saja. mhm, Sementara nanti semakin ke dalam lagi, ke dalam LAN tersebut akan terdapat PC-PC yang nanti namanya itu urut juga, Alice, Bob, Charlie, dan David. ABCD begitu hmm. gampangannya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Slash 24 ada 2 biji, kemudian sisanya slash 16. Oke, Ini juga border routernya nanti saya memakai 99.000 supaya sedikit unik begitu, supaya mhm, kita tidak lupa. Kemudian continue. Ini gambarnya sudah saya edit dari yang kemarin tuh supaya sedikit rapi. Jadi kalau kita perhatikan, eh, BGP terletak pada area yang berwarna belewah ini, yang bulat tengah. Nah, di situ Anda bisa perhatikan ada router Padang, Java, Borneo, dan Asia. Masing-masing mempunyai AS number. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh BGP. Jadi AS number-nya itu saya beri urut juga 100 untuk Java, kemudian 200 Borneo, 300 dan 400 untuk sisanya. hmm, Nah, sementara eh, diusahakan koneksinya ini semua dynamic. Jadi saya implementasikan untuk LAN-nya juga dynamic. OSPF untuk area yang kanan-kanan ini, sementara yang area Sumatera itu saya pakaikan RIP. Ya, bisa Anda hmm, perhatikan, jadi sesuai warnanya juga. Uh, RIP, OSPF 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada salah satu karakteristik juga dari topologi yang saya buat. Jadi untuk misalnya border router Padang, Asia, Java, dan Borneo, dia akan memiliki apa namanya dua dynamic routing. Untuk yang ke LAN itu tergantung dynamicnya apa. Contohnya yang Padang ini ke kiri dia itu RIP, sementara yang ke kanan, yang ke arah frame relay itu nanti memakai BGP. Nah, hmm. jadi karakteristiknya seperti itu. Kemudian di sini juga ada informasi tentang DLCI-nya. Mungkin saya tidak terlalu membahas lebih dalam. Yang penting DLCI-nya saya setting sedemikian rupa 4 router border ini saling berhubungan secara frame relay. Hmm, Nah, berikutnya config-nya tentunya karena frame relay kita menggunakan enkapsulasi frame relay, kemudian map IP-nya juga, kemudian ada router BGP, router OSPF, dan router RIP tentunya karena kita memakai dynamic routing. Karena ada apa sih saling silang dynamic routing, kita harus menggunakan redistribute yang dibantu mhm, dengan static route. Nah, static route nanti ini menurut dosen Pak Yo itu diberikan ke arah 000 supaya nanti bisa terdistribute dengan efisien. Nah, ini cuplikan dari settingannya. Jadi ada saya ambil dua contoh saja, router Java dan router Surabaya. Saya kembali ke gambar sebelumnya. Nah, ini maksudnya yang yang warna magenta ini ya, Java, mhm, Surabaya, dan Alice. Jadi kita perhatikan yang bagian bawah saja dulu. Kurang lebih yang lainnya juga sama. Di sini bisa dicek kalau kita klik show run akan keluar fast Ethernet di enkapsulasi, jadi sudah sesuai.
Di sini masih pakai /8 ya, belum saya edit, harusnya /24. Saya lupa memberi editnya. Kemudian di bagian router BGP, nah ini yang penting, harus diberi redistribute OSPF. Nah ini yang akan menghubungkan semua dynamic routing supaya dapat map routingnya. Nah untuk OSPF sendiri tidak perlu diberi karena nanti akan diberi static routing ke arah 000 ke gateway-nya. Nah itu diberinya di mana? Itu diberinya ke router LAN-nya. Jadi di router Surabaya ini. Oke, lanjut Sal. Ya, jadi balik ke router Surabaya, juga bisa dicek settingannya. Kalau di Mikrotik sedikit beda tampilannya. Di sini IP address-nya, routing-nya, dan dynamic OSPF-nya. Di sini ada perbedaan pada map routing-nya. Untuk yang di router LAN-nya, router dalam, dia tidak akan mengerti mapping yang di luar, karena itu nanti urusan mapping keluar-luar itu diatur oleh router border. Nah, di sini sudah terbukti juga di bagian router border dia akan mendapatkan map routing melalui BGP. Nah ini huruf B artinya BGP. Sementara yang router Surabaya tidak ada sama sekali. Tapi koneksinya ada pada AS ini. Jadi pada static routing 000 menuju ke gateway yang ke router border, dia dapat mendapatkan informasi routing yang keluar. Nah berikutnya sampel ping-nya. Nah ini sampel ping-nya saya ambil 2 sampel dari Alice ke David, artinya PC 1 ke 4 sudah berhasil ping, dan di sini ada trace-nya ya. Jadi terlihat ini trace-nya Surabaya. Kemudian dia langsung direct menuju ke routernya Padang. David itu areanya di Padang 9.4. Nah ini 40 juga itu kakinya milik Minang kalau nggak salah, sampai ke router PC-nya David. Sama juga di Charlie, dia keluar, ini merupakan router Bontang, kemudian langsung masuk ke router Asia. Poin 3 itu router Asia, di mana lokalnya itu masuk ke Macau, langsung ke IP-nya si Charlie. Nah mungkin saya akan sedikit memberi demo pada GNS3-nya. Oke. Jadi demonya kurang lebih tidak jauh dari ping, mencoba ping dan trace route. Di sini settingannya kita teliti lagi, misalnya pada router-router bordernya. Nah ini saya ambil cuplikan pada router Borneo ketika di show run. Nah settingan yang cukup penting adalah pada saat kita menyeting dynamicnya, ini untuk daerah LAN-nya, si router border dia hanya cukup meng-OSPF-kan ke dalam saja tanpa meredistribute. Yang perlu diredistribute adalah si BGP-nya. Jadi BGP tetap
standar menuju remote AS ke neighbor-nya, kemudian ke network apa, dan tidak lupa di redistribute OSPF. Satu lagi untuk yang RIP, ternyata ini bisa dilakukan redistribute. Harusnya tidak bisa, tapi ternyata GNS3 masih bisa melakukan redistribute. Nah, ini untuk router Pariaman. Pariaman tuh saya setting berupa routing RIP. Jadi routingnya kita cek network string. Nah, dia menggunakan routing RIP pada network tersebut, dan juga kita bisa mengecek IP root-nya. Nah, IP root-nya dia menggunakan, ini karena connected ya, jadi tidak terbaca kalau dia menggunakan RIP. Tapi saya paksakan menuju static untuk ke gateway si Padang tadi. Nah, si router ini dia bisa mengeping ke Alice misalnya. Alice itu networknya ini. Nah, dia sudah bisa mengeping karena pada router Padang. Nah ini router Padang. Kita cek lagi seuran. Nah, khusus yang daerah Sumatera ini dia menggunakan redistribute RIP. Begitu pula pada network yang menempel ke dalam, dia menggunakan RIP. Nah, ini saya kebetulan mencoba dan ternyata bisa untuk bagian RIP-nya. Oh ya, satu lagi mungkin saya melakukan trace, pembuktian trace-nya dari Alice ke POP. Tracing ke POP. POP itu 102. Nah, tracingnya sudah berhasil, artinya jalurnya sudah dapat, dia sudah dapat mappingnya dari BGP. Itu pula kalau misalnya ke David. Nah, ini juga sudah bisa, karena informasi routingnya sudah didapatkan dari BGP router border. Nah, mungkin sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, makasih. Berikutnya siapa? Alif ya? Ya, Pak. Oke, sebentar ya. Saya tak telepon dulu ya, bentar ya. Ya, Pak. Kamu siapkan dulu. Ya, Pak. Nah, ini. Oke. Selamat sore semuanya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang gabungan dari family, BGP, dan OSPF. Untuk topologinya di sini saya makainya simpel aja biar mungkin bisa dimengerti. Nah, di sini ada family switch sama family switch 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk family switch. Router 1, router 2, router 3, dan router 4 merupakan router bordernya. Di mana untuk router 1 ini punya network 172, 30.1, router 2, 30.2, router 3, 30.3, router 4 itu 30.4. Nah, sedangkan untuk LAN-nya di sini ada router 5, 6, 7, dan 8. Nah, untuk LAN-nya di sini menggunakan routing OSPF. Di mana LAN-nya ini nanti terhubung ke PC1, PC2, PC3, dan PC4. Oke. Terus untuk selanjutnya, untuk R1, R2, R3, dan R4 ini merupakan redistribute area. Di mana untuk redistribute area ini adalah untuk menghubungkan antara koneksi LAN yang menggunakan SPF dan WAN-nya di sini menggunakan BGP. Sementara itu untuk konfigurasi redistribute area-nya di sini untuk router 1 itu punya asynchronous number-nya itu 100, di mana kita harus mengatur dulu router OSPF-nya itu ke network 10-10-10. Karena di sini tadi saya ngaturnya untuk LAN-nya itu di router 1 ke router 5 itu pakai 10-10-10.0 itu untuk networknya. Terus jangan lupa kita redistribute BGP-nya, itu caranya router BGP terus masukkan asynchronous number-nya. Di sini saya pakai 100, itu networknya, itu punyanya networknya BGP tadi 172.30.0, di mana dia juga mendistribute OSPF, yaitu OSPF 1. Di mana untuk router 1 ini punya neighbor
neighbor-nya itu router 2 dan router 3. Untuk router 2 itu remote AS-nya itu 200 atau asynchronous namanya 200. Untuk router 3 itu 300. Sama untuk router 2 itu sama konfigurasinya. Yang membedakan cuma neighbor-nya. Kalau router 2 neighbor-nya itu router 1 sama router 4. Kalau router 3 neighbor-nya router 1 sama router 4. Sedangkan untuk router 4 itu neighbor-nya router 2 dan router 3. Oke, di sini untuk gambar untuk jaringan LAN-nya, di mana di sini ada R5, R6, R7 dan R8. Untuk network LAN-nya di network 1 itu 10.10.0, untuk network yang kedua itu 20.20.0, untuk yang ketiga 172.30.3 tadi LAN-nya menggunakan 30.30.0. Jangan untuk router 4 menggunakan 40.40.0. Nah, di sini untuk konfigurasi family-nya itu harus menginputkan DAC-nya terlebih dahulu, di mana untuk DAC dari R1 ke R2 itu menggunakan 102, R1 ke R3 103, R1 ke R4 104. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat di bawah ini, itu cuma dibalik aja biar memudahkan proses routingnya saja. Nah, di sini dicek untuk router 1 apakah sudah dipasang atau sudah berhasil dipasang filenya atau tidak. Untuk router 1 itu menuju ke IP 1.30.0.30.0.2 itu punyanya router 2, itu DAC-nya 102. Sedangkan untuk ini untuk contoh aja router 1, router 3 itu IP-nya 172.30.0.3. Nah, itu statusnya jangan lupa di broadcast biar kayak disebarkan mau menghubungi ke router tujuannya. Sedangkan untuk router 4 itu menggunakan DSE 104. Nah, untuk selanjutnya itu sama, bisa dilihat kalau router 2 router 1 itu 201 dan seterusnya. Oke, di sini untuk IP root bordernya, nah 192.168.30.0 itu merupakan, saya back dulu, itu merupakan milik dari PC3. Nah, PC3 di sini ini punya router 1, kalau misalnya ingin menghubungi ke router luar itu menggunakan protokol BGP. Bisa dilihat dari simbolnya itu B, itu menggunakan BGP. Nah, sedangkan kalau 10.0 karena dia merupakan LAN-nya, maka dia akan koneksinya statusnya adalah menggunakan routing OSPF. Ini bisa dilihat kalau neighbor-nya itu statusnya pasti C atau connected karena langsung terhubung dengan masing-masing routernya atau family-nya itu tadi. Sama juga untuk router 2, kalau dia ingin menghubungkan ke PC luar atau network luar atau menghubungi ke LAN, misal dari router 2 ingin menghubungi ke router 1 untuk jaringan LAN-nya, itu pasti akan berstatus sebagai BGP. Sedangkan untuk yang tersambung langsung itu connected, dan untuk LAN-nya sendiri untuk router 2 itu menggunakan OSPF di sini. Ini untuk router 3 dan router 4 sama. Nah, ini untuk IP root LAN-nya ini bisa dilihat kalau router 5 itu punyanya router 1, network 1 itu menggunakan protokol OSPF atau routing OSPF. Sedangkan dia jika ingin menghubungi pihak luar, misalnya ke 168.40.0, maka dia akan berstatus sebagai BGP. Nah, berstatus sebagai BGP karena pada router border di router 1 itu sudah router bordernya, maksud saya itu sudah didistribute OSPF dan BGP-nya. Ini untuk IP root LAN-nya bisa dilihat saja di sini. Nah, di sini untuk tes ping-nya itu dari PC1 ini saya coba hubungkan ke PC2, PC3 dan PC4. Di mana saya ngeping ke 20.10, 30.10 dan 40.10. Itu hasilnya bisa. Dan menandakan kalau routing kita itu sudah betul. Ini untuk router 2 itu ke 10.10, 30.10 sama 40.10.
Untuk router 3 itu ke 10.10, 20.10 sama 40.10. Untuk router 4-nya berarti ke PC 10.10, 20.10 dan 30.10. Nah, ini untuk pelacakan routingnya dari PC 4 ke PC 1. Di sini bisa dilihat jika dia berusaha dari PC 4 itu yang beralamat IP 192.168.40.1, dia akan masuk dulu ke gateway-nya, yaitu 192.168.40.1 di fase Ethernet 01 DR7. Itu dia akan ke situ dulu, kemudian dia akan berusaha keluar dari LAN-nya, itu fase Ethernet 00 punyanya R4, itu bisa dilihat kok di situ IP address-nya 40.40.1. Nah, kemudian untuk 172, jika dia berusaha keluar dari LAN setelah dari LAN dia akan menuju ke WAN-nya. WAN-nya itu tidak dari 172.30.0.4, tetapi langsung menuju ke destinasinya. Di sini bisa dilihat. Kalau router 1 itu destinasinya 172.30.0.1. Kemudian dia masuk ke LAN-nya router 1 di sini 10.10.10.2 dan akhirnya dia masuk ke PC itu sendiri 192.168.10.10. Nah, saya mau sedikit demo dulu di sini. Coba saya ping dulu ke 20.10 ini, saya coba ping ke 168. Kita coba ke 30.10. Kita coba trace route. Trace 192.168.10. Nah, ini bisa dilihat kalau dia dari PC 2 itu ke gateway-nya dulu. Itu pasti saya naruhnya 20.1, terus dia langsung keluar ke sini. F00 itu 20.1. Nah, habis itu kan keluar dari LAN-nya ke WAN-nya sini atau BGP-nya. Nah, itu nggak harus lewat sini. Ya lewat sini maksud saya, tetapi WAN-nya ini sudah terhubung dengan BGP tadi yang sudah diatur untuk neighbor-nya sama atau asynchronous number-nya. Nah, kalau di routing tadi dia langsung menuju ke 30.3 ini. Kemudian setelah itu dia masuk ke jaringan LAN-nya. Untuk fase Ethernet 00 punyanya R8, ini 30.0.2, kemudian langsung masuk ke PC-nya tersebut. Nah, sekian saja Pak untuk punya saya. Makasih Pak. Ya, oke. Makasih. Saya stop share ya Pak ya. Ya. Oke.